Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Eh, kita pada siang hari ini akan melanjutkan pembahasan tentang ilmu kalam. Kemarin kita telah sama-sama pelajari ya tentang pengertian ilmu kalam. Maka sekarang di pertemuan kedua ini kita akan mendalami proses munculnya ilmu kalam, perkembangannya, dan juga pro kontra terhadap ilmu kalam itu sendiri. Ilmu kalam ini sudah ada cikal bakalnya di zaman sebelum khalifah-khalifah ya, sebelum dinasti-dinasti Islam. Ini mulai bersemai atau mulai muncul ketika terjadi fitnatul kubro atau pertikaian politik antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena masalah politik ya pada saat itu. Kalau kita baca sejarah, Khalifah Utsman bin Affan, yaitu khalifah yang ketiga, dibunuh oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian naiklah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Di zaman Ali ini ada keluarga jauh ya, keluarga jauh dari Utsman bin Affan yang menuntut dicarinya atau dieksekusinya pembunuh Utsman bin Affan. Tetapi pada saat itu Khalifah Ali bin Abi Thalib beristihad untuk mendahulukan masalah negara. Nah, beliau berkata bahwa aku ingin menstabilkan keadaan negara dulu karena keadaan sedang carut marut setelah ditinggal Khalifah Utsman bin Affan. Nah, sementara itu keluarga jauh dari atau keluarganya Utsman bin Affan yang diwakili oleh Muawiyah bin Abi Sufyan ini menuntut supaya khalifah segera mencari dan mengeksekusi, menghukum kisos pembunuh Utsman bin Affan. Maka terjadilah masalah politik ya yang berawal dari perang urat syaraf atau perang polemik seperti itu sampai ke perang fisik yang menyebabkan terjadinya perang Siffin seperti itu. Nah, ketika perang Siffin itu terjadi, pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan mulai terdesak. Nah, pada saat itulah beliau mengibarkan tombak yang di atasnya ada mushaf sebagai tanda perdamaian, dan selanjutnya terjadilah arbitrase atau tahkim di Daumatul Jandal seperti itu. Nah, kemudian setelah terjadi arbitrase ini ada beberapa golongan yang tidak puas dengan keputusan tahkim tersebut. Nah, golongan ini disebut dengan golongan Khawarij. Orang-orang Khawarij kecewa dengan keputusan yang dibuat oleh Ali bin Abi Thalib yang mau berdamai. Karena pada saat itu hampir saja Ali menang. Seperti itu ya. Nah, golongan Khawarij ini menyalahkan orang-orang yang terlibat dalam tahkim atau arbitrase tersebut. Ya, mereka menyalahkan Ali, kemudian menyalahkan Muawiyah dan teman-temannya seperti itu. Maka direncanakanlah pembunuhan Abu Musa al-Asy'ari sebagai juru bicaranya Ali, kemudian pembunuhan Amr bin As sebagai juru bicaranya Muawiyah, kemudian juga tentunya pembunuhan terhadap Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi Allah mentakdirkan yang meninggal dunia hanya Ali bin Abi Thalib. Khawarij ini berpendapat bahwa orang-orang yang melakukan dosa, baik melakukan dosa maupun kecil, besar maupun kecil, itu dihukumi kafir seperti itu. Maka orang-orang yang melakukan tahkim Ali, Muawiyah dan teman-temannya seperti itu dianggap kafir karena telah berhukum kepada hukum selain Allah. Mereka menganggap demikian ya, mereka menganggap bahwasannya orang-orang ini berhukum kepada musyawarah di tahkim Daumatul Jandal.
mereka tidak berhukum kepada hukum Allah. Maka karena dianggap kafir, Ali, Muawiyah dan teman-temannya dibunuh. Ya, meskipun takdirnya hanya Ali yang terbunuh ya, karena yang lain gagal semua. Inilah orang Khawarij yang menganggap bahwa orang-orang kafir itu semuanya orang-orang Islam yang berbuat dosa hukumnya kafir. Kalau kafir halal darahnya, kalau darahnya halal maka boleh dibunuh. Nah, sampai sekarang masih ada orang-orang seperti itu ya. Ya, nanti kalian diskusikan ya siapakah orang-orang Khawarij zaman modern itu masih ada itu. Nah, kemudian muncul juga kelompok Murji'ah. Kelompok Murji'ah ini kelompok yang berusaha netral ya. Kelompok yang berusaha netral dari masalah yang terjadi antara Ali dan Muawiyah. Awalnya seperti itu. Nah, kemudian mereka juga menjadi golongan aliran ya yang menganggap bahwa orang yang melakukan dosa kecil maupun besar tidak dihukumi kafir ya, tapi urusannya nanti dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang Murji'ah. Kemudian orang Syiah ya, orang Syiah orang-orang yang membela Ali secara mati-matian ya, bahkan mereka menganggap bahwasanya keturunan Ali bin Abi Thalib adalah sebagai pewaris tahta khalifah seperti itu. Nanti kita akan bahas semua itu ya, Khawarij, Murji'ah, kemudian Syiah, kita akan bahas semua satu persatu insyaallah. Setelah Muawiyah menduduki khalifah, karena setelah Ali bin Abi Thalib wafat itu digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, sebenarnya sih ada sebelum Muawiyah ada khalifah yang baru, yaitu anaknya Ali ya, putranya Ali, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali ya, meskipun hanya 6 bulan atau setengah tahun, kemudian digantikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan, dinastinya disebut dengan dinasti dinasti Umayyah. Nah, dinasti Umayyah ini bagaimanapun dalam sebuah kekuasaan ada orang-orang yang dikecewakan seperti itu. Ada orang-orang yang merasa tidak ada orang-orang merasa tidak diberi keadilan seperti itu. Karena dalam dinasti Umayyah ada pemerintah atau pejabat-pejabat yang kejam seperti itu. Nah, muncullah golongan Jabariyah. Golongan Jabariyah adalah golongan yang pasrah ya. Terlalu pasrah kepada keadaan. Ya sudahlah ya. Karena kita sudah dizalimi atau tidak diberi keadilan oleh dinasti Bani Umayyah, ya sudah, terima saja gitu kan. Terlalu pasrah tanpa usaha. Itu orang-orang Jabariyah. Nah, kemudian sebagai tandingan Jabariyah ada orang Qadariyah. Ini sebaliknya. Kalau Qadariyah pokoknya kita harus melawan karena takdir itu kita buat sendiri gitu kan. Kalau orang Jabariyah menganggap ya sudah, semua adalah campur tangan Tuhan, semuanya gitu kan. Tapi kalau orang Qadariyah menganggap bahwa ya sudah, semuanya sudah kita punya takdir sendiri, kita bisa menulis takdir sendiri. Nah, itu kebalikan daripada Jabariyah. Gitu ya. Nah, kalau ada pertanyaan nanti bisa di grup ya. Oke. Lalu muncullah Mu'tazilah. Ya. Muncullah Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah ini orang-orang yang lebih mengedepankan akal. Nah, disinilah orang-orang Mu'tazilah sampai saking kuat dakwahnya gitu ya, sampai dapat menguasai kekhalifahan Islam. Tepatnya di zaman Khalifah Al-Ma'mun ya. Kemarin sudah dijelaskan. Mu'tazilah berhasil menjadi penguasa seperti itu. Nah, di zaman Al-Ma'mun pada dinasti dinasti Abbasiyah. Abbasiyah itu setelah dinasti Umayyah. Gitu. Nah, pada zaman Al-Ma'mun ini Mu'tazilah menjadi aliran resmi umat Islam. Artinya menjadi aliran kerajaan seperti itu. Menjadi aliran dinasti seperti itu ya. Nah, kemudian setelah Mu'tazilah muncullah tandingan. Tandingannya yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipelopori oleh Abu Hasan Al-Asy'ari.
seperti itu yang disebut juga dengan Asy'ariyah seperti itu ya. Nanti kita akan bahas semua, ini masih pendahuluan seperti itu ya. Nah kemudian bagaimanakah pendapat para ulama tentang ilmu kalam? Nah, ilmu kalam itu bagus nggak sih, dipelajari apa enggak sih ya? Mungkin kalian nanti ketemu orang-orang yang apa itu ilmu kalam itu seperti itu. Kalian kalau seperti itu gimana? Kemarin jawabannya ya ilmu kalam itu ya sama dengan ilmu tauhid, ilmu akidah sama aja gitu kan. Nah, mungkin orang-orang taunya ilmu akidah, ilmu tauhid ya. Nah, ilmu kalam ya kurang lebih sama dengan ilmu tauhid dan ilmu akidah seperti itu. Nah, tapi memang ada orang-orang yang ulama-ulama ya, ada yang tidak setuju, ada yang setuju yang tidak ya, pro kontra seperti itu ya. Pro kontra seperti itu. Ya, termasuk yang kontra adalah Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Beliau mengatakan bahwa ilmu kalam lebih banyak memberikan keraguan daripada kepastian. Karena dalam metodologi ilmu bertentangan dengan Al-Qur'an, dan metodologi yang terbaik menurutnya adalah yang disodorkan oleh Al-Qur'an. Itu termasuk ulama yang kontra. Nah, adapun yang pro adalah pendiri Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu Abu Hasan Al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa orang-orang yang tidak menerima kehadiran ilmu kalam sebagai orang-orang yang menjadikan kejahilan sebagai modal, dan karena itulah mereka merasa berat untuk melakukan pembahasan-pembahasan mengenai usuluddin dengan menggunakan metode rasional seperti itu. Jadi kalau menurut Al-Asy'ari ini, orang-orang yang nggak setuju ilmu kalam ya orang-orang yang malas mikir dianggapnya seperti itu. Nah kemudian adalah juga yang pro ya, selain ini adalah Al-Baqillani, itu juga pro terhadap ilmu kalam. Beliau mengatakan yang pertama diwajibkan oleh Allah atas hambanya dan berargumen secara rasional adalah ya ilmu kalam itu ya. Karena dengan ilmu kalam kita bisa mengenal Allah lebih dalam seperti itu. Dan termasuk yang pro adalah Abu Ma'in. Beliau mengatakan bahwa setiap orang yang sudah balik harus sanggup membuktikan adanya Tuhan pencipta alam melalui argumen yang bersifat rasional. Dan untuk bisa berargumen secara rasional terhadap keesaan Allah, adanya Allah, maka dibutuhkan ilmu kalam seperti itu ya. Baik, sekian dulu ya pertemuan kita pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Tugas-tugasnya nanti saya share di grup WhatsApp atau di Google Classroom ya. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.